apa kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita khusus kelas 5 ya. Nah, untuk minggu ini ya kita lanjutkan lagi materinya. Minggu lalu kita membahas tentang cerita ya. Cerita membaca karangan Memisi Into Pelabuhan Tangkiling. Nah, minggu ini ya tugas kita yang selanjutnya tetap di halaman 27 ya. Kalian buka di halaman 7 di bagian 20 ini, di bagian ini ya, di bagian angka 3 ini ya, menyurat ya. Di situ katanya untuk suruhannya menyurat kutak ganti pantehau, nah atau menulis ya, menulis kata ganti panggilan atau memanggil ya. Nah, contohnya misalnya kalian perhatikan, kalian buka di buku itu di halaman 27 contohnya atau contoh ya. Untuk contohnya itu kutak ganti pantehau titik 2 ya. Contohnya kata ganti memanggil ya. Yang pertama bagian A ya, kalian perhatikan yang nomor 3 bagian A yang ini ya. Nah, mana dia tadi ini? Nih ada A, ada B. Nah, di situ kita membahas itu ya. Nah, yang di bagian A itu sungai itu tantu paham handale mak. Sungai itu tantu paham handalem koma mama. Nah, di situ ada apa namanya? Kata ganti ya, kata ganti panggilan ya, memanggil. Bagian A itu sungai. Sungai ini tentu sangat dalam, koma om. Mama itu bukan mama atau ibu ya, tapi mama itu adalah paman atau om dalam bahasa Dayak Indonesianya ya. Nah, untuk bagian B-nya, contoh bagian B-nya, kalian perhatikan lagi bagian B. Nare je imbit kalutuk te mama buat HD. Nah, di sini ya untuk menyurat kata ganti ya, atau menulis kata ganti panggilan ya, bagian B. Apa yang dibawa kapal itu ya, om atau paman, tanda tanya di situ ya, kata HD. Nah, seperti itu. Ada 2 contoh yang ibu berikan. Nah, kata ganti pantehau jebeken iet atau kata ganti panggilan yang lain yaitu ya titik 2, perhatikan ya, kata gantinya bisa menggunakan kata mina, artinya dalam bahasa Dayak Indonesianya tante atau bibi ya, kemudian mama bisa om atau paman, kemudian nak. Nah, kalau nak ini kan panggilan awalnya karena kata panggilan awal ya. Nak itu tante artinya, atau mina atau bibi ya. Kemudian mak. Nah, mak ini bisa juga kata gantinya, tadi kan mina itu nak, kita panggilnya kata awalnya. Kemudian mama, nah menggunakan kata panggilan mama ini menggunakan mak saja, ma, sama kayak dengan mina tadi. Nah, kata akhirnya yang diambil ya, mina, na nya yang diambil. Nah kalau mama, nah kata yang diambil sini adalah mak atau paman atau apa namanya, paman atau om ya. Kemudian andi, kakak. Nah, kalau Andi ini artinya bukan 6 orang ya di sini, tapi Andi itu adalah adik atau adek ya dalam bahasa Indonesianya. Kakak. Nah, kakak pasti kalian tahu, kakak itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kita tinggal menambahkan huruf K di belakangnya, kakak tulisannya. Kalau kita menyebutkannya itu yaitu kakak ya. Nah, kemudian tambi. Nah, tambi siapa di sini? Kalau asli orang Dayak pasti tahu ya, panggilan tambi itu artinya nenek ya. Kemudian bue. Nah, bue itu kakek. Kemudian di sini pahari. Nah, itu adalah kata ganti panggilan ya. Bisa menggunakan kata ganti mina, mama, nak, mak, andi, kakak, tambi, bue atau pahari ya. Nah, seperti itu. Nah, kata ganti tuh ya, kata ganti pantehau tuh mansanan hubungan kekeluargaan ya. Artinya di sini ya, kata ganti panggilan ini ya memberitahukan hubungan kekeluargaan ya. Karena di situ ada mina, ada mama, ada andi, ada kakak, ada tambi, ada bue. Nah, itu maksudnya ya untuk apa namanya, hubungan kekeluargaan atau kekeluargaan ya dalam bahasa Indonesianya. Cara menyurat kutak ganti pantehau tu inampara dengan huruf hai. Ingat ya, kalau menggunakan kata ganti pada awalnya ya,
cara menyurat ya, cara menulis ya, kata ganti panggilan ini dimulai ya, inampara itu artinya dimulai dengan huruf besar ya. Sama dengan kita menulis kalimat, pada awal kalimat harus menggunakan huruf besar dulu ya, apalagi sering kita menulis nama orang ya, harus menggunakan huruf besar awal kalimat atau awal katanya. Kemudian menulis cerita juga pasti menggunakan huruf besar juga awalnya ya, baru dilanjutkan huruf kecil. Nah di sini ya, contoh sunta tinai mahapan kutak ganti pantehau. Nah contoh yang apa namanya, contoh yang memang benar-benar ya menggunakan kata ganti pantehau atau kata ganti panggilan ya. Nah kalian perhatikan di bagian bawahnya ini, yang bagian bawah ini ya. Nah di bagian bawah ini ada bagian A ya, selamat hanjewu nak. Nah seperti contoh tadi kata panggilan yang lain tadi ya, berarti nak ya, selamat hanjewu, koma nak, ada tanda seru di situ ya. Silakan munduk mak, katanya itu yang bagian B. Silahkan duduk om, paman. Nah kalau bagian A tadi selamat hanjewu nak, atau selamat pagi tante atau bibi. Kemudian bagian C atau yang ketiga ya, selamat haleme tambi. Nah artinya di sini selamat sore nenek. Kemudian bagian D ya, hendak ke kue pahari. Nah mau kemana saudaraku, atau mau kemana saudara, katanya kan di situ ada tanda tanya ya, karena dia kalimat di situ menggunakan kata panggilan yang lain ya. Kemudian bagian E nya ada di halaman 28, kita lanjut di halaman 28 ini ya. Nah di situ bagian E nya, dumah barak kue kak. Nah datang dari mana kak, katanya di situ. Kemudian bagian F, narai awim mama. Nah apa yang kamu kerjakan paman atau om ya, di situ kata ganti, tapi yang sering kita gunakan itu adalah paman ya. Kemudian bagian G, ewe jemaja enah mina. Nah, siapa yang bertamu tadi, tante atau bibi ya, tanda tanya di belakangnya. Kemudian bagian H, kakueh mama enah. Nah ke mana ya, paman tadi. Nah seperti itu yang bagian hanya. Nah kutak nah ingguna hapan mantehau mina, tadi seperti ibu jelaskan awal tadi ya, karena dia menggunakan kata mina atau bibi atau tante dalam bahasa Indonesianya, kutak atau kata na ya, kata na ingguna hapan mantehau mina. Nah seperti itu ya, berarti kita ngambil cuma 2 huruf saja di situ ya, menggunakan kan mina. Nah berarti na. Nah, na-nya itu yang kita ambil ya. Kemudian kutak ma ingguna, kutak ma ingguna hapan mantehau mama. Nah, artinya di sini ya, kata paman ya, kata om ya, kalau kita singkat ingguna hapan mantehau mama, digunakan untuk memanggil paman ya, om atau paman ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagian terakhir ya, kutakka ingguna apa mantehau kakak. Nah kak kue mama enak. Nah itu ya, bukan kake, bukan kak, sama dengan artinya kita memanggil kakak ya, kak kue mama enak. Nah artinya di sini yang untuk kutakka ingguna hapan mantehau kakak, artinya kata kak ingguna hapa mantehau, atau digunakan untuk memanggil kakak ya, seperti itu. Nah di situ ya kalian bisa mengerti sedikit banyak ya cara kita memanggil bagaimana cara kita memanggil paman atau om atau bibi dalam bahasa Dayak Ngaju ya. Misalnya tadi menggunakan kata mina atau na, mama atau ma ya, seperti itu. Nah kita mengambil cuma kalimat atau katanya 2 hurufnya saja ya yang digunakan di situ. Nah untuk tugasnya minggu ini kalian mengerjakan tugasnya, nanti ibu minta 5 soal ya, 5 soal kalian membuat sendiri di situ kalimat yang menggunakan kata ganti ya, atau kata ganti pantehau ya. Nah di sini kalian membuat kalimatnya seperti contoh yang sudah ada di buku paket kalian di halaman 27 dan 28 seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah di situ kalian cuma tugasnya ya membuat kalimat
Pantehau ya, menulis kata ganti ya, kata ganti panggilan ya, menggunakan kata mina tadi ya, mina, mama, na, ma, andi, kakak, tambi, dan gue, seperti itu. Nanti kalian buat minta 5 ya, seperti contoh yang ada di sini, kalian buat sendiri dalam versi kalian ya, tapi tetap menggunakan bahasa daerah kalau bisa ya, harus menggunakan bahasa daerah Ngaju. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang materi kita pada minggu ini ya, tentang menyurat kutak ganti pantehau ya, yang digunakan untuk memanggil orang yang lebih tua ya, atau memanggil nama. Misalnya kita tidak perlu memanggil nama orang dengan menggunakan, karena dia adalah paman kita, oh nggak usah memanggil nama, itu tidak sopan ya, berarti kita harus memanggil ma, mina atau na ya, seperti tadi, tambi, bue ya, kakak, andi ya, seperti itu ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini ya, semoga apa yang Ibu jelaskan pada minggu ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat dicerna di dalam otaknya ya. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini tidak sia-sia ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu ingat protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Setelah keluar dari rumah ya, atau dari luar, kita cuci tangan yang bersih, baru kita bisa memegang barang-barang itu dalam keadaan steril ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.